Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Nasrullah dari Program Studi Seni Musik Murni Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Supriyono. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pelajari dulu apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika sendiri memiliki beberapa aliran yang dikenal dalam bidang filsafat. Di antaranya ada etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia baik atau buruk. Etika keutamaan ialah baik hati, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, dan berani. Lalu yang kedua, etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Lalu yang ketiga ada etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Nah, setelah kita mendapat gambaran tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Lalu yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Selanjutnya, sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang terakhir, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Adapun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau yang sering disingkat PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama PNU, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Lalu yang kedua, pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, sistem etika Pancasila pada era reformasi. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.